Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kalau Pak Gatot Nurmantio ini masuk di kabinet Prabowo begitu kan ya, jadi Menko Polkam, maka kemudian ya pemerintahan Prabowo ini semakin kuat. Kenapa? Karena sosok Gatot Nurmantio ini begitu salah satu yang kemudian bisa memprediksi dan mungkin sudah berpengalaman begitu kan bahwa bisa saja tanda-tanda demo kemarin ya sebelum demo itu sudah mengatakan bahwa ada tanda-tanda penjatuhan Prabowo ya oleh internal pemerintah. Seperti dulu, kita perlu sabar untuk wujudkan persatuan. Semoga kita bisa bersatu lagi ini dan melakukan perlawanan. Tapi yang dilawan bukan penjajah Belanda, tapi penjajah warga negara sendiri terhadap rakyat Indonesia. Jadi pesan saya, kalau tidak ada persatuan, mimpi saya tidak akan tercapai. Dan mudah-mudahan forum ini bisa menyatukan bangsa kita sehingga kita bisa melawan penjajah yang sekarang ini saya rasa dijajah ini kita ini, jadi dengan warga negara sendiri. Kemudian saya tidak membela sembilan naga, tetapi saya kalau tidak bicara itu keenakan. Coba sekali-sekali kita itu jangan bicara menyalahkan sembilan naga, tetapi menyalahkan yang memberikan karpet merah kepada sembilan naga ini. Itu yang harus kita teliti sekarang. Pada saatnya kita kejar mereka ini, mulai dari kepolisian, kejaksaan, imigrasi, pengadilan. Coba kita buat forum yang meneliti. Nah inilah yang kemudian ketika terjadi demo kemarin, maka kemudian ada suatu hal yang kemudian diprediksi dari Gatot ini ada benarnya juga begitu kan. Ya dibandingkan dengan yang lain begitu. Ini pernah mengungkapkan tanda-tanda penjatuhan Prabowo oleh internal pemerintah. Gatot Nurmantio difavoritkan jabat Menko Polkam. Nah saya kira ini bagus begitu. Salah satu yang menjadi favorit sekarang ini adalah bagaimana di Menko Polkam ini soal pengamanan, bagaimana demonstrasi yang hari ini kabarnya ada demonstrasi ojol. Wah, semakin ngeri nih bos. Ya, gagal pertama mengkudeta Prabowo. Sekarang sudah mulai muncul demo-demo besar. Nah, inilah hakikatnya Prabowo ini di pemerintahan Prabowo ini kuat. Kenapa? Karena satu sisi ambil dari tokoh yang kemudian Gatot ini bukan oposisi, bukan koalisi. Saya kira ini cocok begitu kan ya untuk memperkuat bagaimana pemerintahan itu ya soal pengamanan dan sebagainya. Jadi saya kira Pak Gatot ini sudah dianggap orang-orang yang kuat, orang yang sudah berpengalaman begitu kan ya, dan bahkan layak jadi Menko Polkam ketimbang jenderal lain. Nampaknya ya prestasinya sangat luar biasa begitu, dan bahkan dulu ketika Jokowi membongkar bagaimana soal suasana di istana, suasana politik praktik yang dilakukan oleh Jokowi begitu kan. Dia dan bahkan tidak lama mereka sudah pensiun begitu. Dia sudah pensiun. Artinya secara tidak langsung ini kan punya rekam jejak yang baik ya. Saya kira setuju sekali begitu kan ya. Karena dengan adanya bursa yang masuk calon Menko Polkam ini, saya kira ini akan menguntungkan Prabowo ya, akan menguntungkan Prabowo sendiri begitu. Makanya banyak yang muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Tapi perlu diingat ya, nampaknya sekarang ini di pemerintahan Prabowo ya, banyak masih orang-orang yang berkoalisi. Dalam artian masih dalam tubuh koalisi begitu kan ya, tidak mungkin mengambil dari yang yang jalurnya tidak punya keringat lah di Pilpres 2024. Tapi kalau ingin menyingkirkan geng Solo, ingin menyingkirkan ini semua begitu kan, bukan tidak mungkin ya, ini justru lebih kuat ya. Bahkan banyak sekali komentar-komentar dari netizen mengatakan ya, yang jelas sih karakternya Pak Gatot sudah terbukti dan unggul. Ini salah satu komentar dari netizen yang kemudian mengungkapkan bahwa Pak Gatot itu bisa ya, karena dengan Prabowo saja begitu kan tidak ada masalah, maksudnya tidak ada pernah berlawanan, tidak begitu.
menariknya di situ dibandingkan dengan dibandingkan dengan yang lain, saya kira ini bagus begitu kan ya. Dengan adanya Pak Gatot itu begitu. Ada salah satu komentar juga mengatakan, setuju Pak, Bapak mulai sadar bahwa kerusakan NKRI ini karena termol. Karena baru zaman dia kita satu bangsa negara enak bangsa diadu domba, saling mencurigai. Dulu Indonesia diadu domba oleh Belanda, sekarang oleh termol-termol. Ini Pak Gatot ya salah satu jenderal Purnawiran yang berani dan lantang membela rakyat. Tapi kalau dia masuk kabinet, siapa yang akan menyuarakan rakyat? Inilah salah satu komentar dari netizen. Makanya dengan kalkulasi politik yang begitu matang hari ini bahwa Presiden Prabowo butuh ya kekuatan, baik dari keamanan ya, baik dari bermacam hal begitu kan. Bukan tidak mungkin ya selangkah dari demo kemarin. Kalau ini menunjukkan bahwa Prabowo hanya diam saja kayak kemarin, selangkah mungkin akan bisa lengser begitu kan. Nah, kekuatan inilah yang kemudian Pak Gatot ini bisa dipercaya sesuai dengan bukti-bukti real di lapangan, sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan oleh Presiden Prabowo begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja masih ada yang mencoba untuk mengganggu stabilitas politik Prabowo sehingga stabilitas politik Prabowo ini tidak jalan semaksimal mungkin. Ada juga mungkin orang berpikir dan berasumsi begitu kan. Jangan-jangan di lingkaran tubuh Bapak sendirilah yang kemudian bisa menjerumuskan Bapak. Jadi kalau Pak Gatot ini masuk di situ, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa akan terbongkar siapa mereka. Siapa termol-termolnya. Geng Solo pasti sakit hati ini. Kenapa Bang? Ya ini kan jalan satu-satunya kekuatan Presiden Prabowo di situ begitu. Kalau Presiden Prabowo masih suka bagi-bagi jabatan, hanya masih nuansanya di lingkaran geng Solo ya, maka tidak begitu efektif Pak, akan terganggu di situ begitu. Coba kita lihat saja. Dulu ya yang menjadi rival Presiden Prabowo begitu kan ya, sekarang ini banyak jadi wamen. Banyak yang dulu mengkritik habis-habisan Presiden Prabowo begitu kan ya, bahkan dianggap bohong. Kalau Prabowo jadi ini akan hancur negara kita. Banyak yang mengatakan seperti itu dan itu adalah pendukung-pendukung termol Pak. Dan sekarang kita buktikan ya, nampaknya Presiden Prabowo ini ya diambil orang yang mengatakan Prabowo itu kalau memimpin hancur, tidak bisa memimpin bangsa kita. Itu diambil oleh Presiden Prabowo. Ada yang jadi wamen, ya jadi menteri, ya jadi jadi komisaris begitu kan. Dan nampaknya mungkin inilah strategi Prabowo ya begitu kan, untuk disatukan terlebih dahulu agar tidak bersuara. Tapi kita lihat saja nanti kalau ada orang-orang yang bermasalah, maka bukan tidak mungkin Prabowo ini akan mengambil ya, atau bisa ditindak setegas-tegasnya begitu. Seperti Noel dulu pernah begitu kan ya, yang sekarang sudah masuk penjara begitu kan, ya pernah memenjarakan Prabowo begitu. Kabarnya begitu. Tapi ini kita lihat saja begitu kan ya, dengan langkah sedemikian rupa, rekam jejak yang sedemikian rupa, Prabowo ya mestinya hati-hati betul ya. Karena ada Teddy begitu kan yang dipercaya dan di lingkaran istana sudah banyak orang-orang yang sudah dipercaya begitu. Tapi jangan sampai di lingkaran Bapak masih banyak begitu kan. Saya salut banget kepada Presiden Prabowo begitu kan. Kalau ini tidak dituntaskan selama 5 tahun dalam kepemimpinan Prabowo, maka siapa lagi begitu kan ya. Ini banyak sekali komentar netizen begitu. Siap-siap aja Pak Prabowo, suatu saat posisi Bapak diambil alih karena ambisi orang ya. Apapun caranya asal bisa jadi orang nomor 1. Siapa mereka yang mengambil? Tidak mungkin ya. Kalau hanya segelintir orang itu tidak mungkin tanpa persetujuan dari DPR ya. Kalau feelingku ya Pak Andika Perkasa, ya silakan. Pak Andika dengan Pak Gatot saya kira ini sama begitu kan ya. Sudah dipercaya ya, dan sudah terbukti pengalamannya begitu. Jadi saya kira ini langkah yang baik kalau ini diambil, karena ini Menko Polhukam ini soal bagaimana pengamanan stabilitas politik dan bagaimana pengamanan saat demo-demo demonstrasi begitu kan ya. Karena sekarang ini demonstrasi ini tiba-tiba muncul. Kalau negara ini tidak sikap, maka kemudian yang terjadi begitu kan ya, yang terjadi bisa saja ricuh, tidak kondusif lagi begitu. Benar nggak begitu kan ya? Jadi
apa namanya, kalau saya pribadi begitu kan ya, kalau saya pribadi ini melihat bahwa ex Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio ini dikabarkan kan sekarang ini menjadi salah satu calon Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ya, pakar hukum tata negara menurut Refli Harun juga mengungkapkan bahwa pihaknya setuju apabila Pak Gatot Nurmantio ini ditunjuk sebagai Menko Polkam ya. Menurut beberapa pengamat, sosok yang pantas ditunjuk sebagai Menko Polkam adalah sosok yang senior. Meskipun ya dari sipil seperti Profesor Mahfud MD, seperti Pak Gatot ya, seperti Andika Perkasa, seperti Anies Baswedan dan sebagainya begitu kan. Dan bahkan Refli Harun mengatakan bahwa Pak Gatot Nurmantio ini layak ya menjadi Menko Polkam yang memiliki ciri khas wibawa. Ya bisa terbukti pengalamannya ya. Terus kemudian Pak Gatot ini tokoh yang dianggap tokoh begitu kan ya sebagai anti ya Jokowi begitu kan, sebagai anti Jokowi. Ini saya kira kalau dipertahankan di posisinya kabinet Prabowo, maka ini akan semakin kuat ya. Jadi saya kira ini pasti kelihatan begitu kan ya. Ya satu begitu kan ya, sudah anti Jokowi begitu. Jadi sekarang ini di pemerintahan Prabowo masih agak ragu begitu bagaimana soal keamanan dan sebagainya begitu kan ya. Setelah Budi Gunawan ini diberhentikan ya, posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ini masih kosong walaupun ya sudah ada penggantinya ya, kabarnya sementara dan sebagainya. Tapi kita lihat saja ya, nama yang paling santer itu muncul adalah Pak Gatot Nurmantio. Nggak tahu lagi ini apakah ini akan diambil atau tidak, tapi yang jelas menurut saya pribadi begitu kan ya, ya lebih kuat lah begitu. Dan juga tidak hanya itu begitu kan ya. Dari pengamat Selamat Ginting juga menilai masuknya nama Gatot Nurmantio dalam bursa calon Menko ya, Menko Polkam ini merupakan hal yang sah-sah aja begitu. Apalagi hubungan Prabowo dan Pak Gatot selama ini tidak ada masalah dan bahkan Prabowo ini diuntungkan. Kenapa? Kenapa kok diuntungkan? Karena Pak Gatot sendiri kan anti Jokowi begitu kan ya. Jadi semakin kocar-kacir lah para termol-termol itu kalau Pak Gatot ini masuk begitu. Kalau benar-benar ingin memberesi bangsa dan negara kita begitu tanpa membagi jabatan sana sini. Saya kira ini bagus. Langkah yang kemudian dilakukan oleh Pak Gatot kalau Pak Gatot ini terpilih begitu. Tapi tunggu saja begitu kan ya. Jadi posisi Pak Gatot Nurmantio ini begitu kan ya, tidak menunjukkan keberpihakan kepada siapapun sekarang ini. Jadi saat Pilpres kemarin saja ya netral mereka begitu kan ya. Walaupun ada kecenderungan dengan Anies Baswedan misalnya lebih dekat, tapi kan menurut saya pribadi demi bangsa dan negara apa yang tidak bisa begitu ya. Pak Gatot ini kan menurut saya pribadi lebih dekat lah begitu kan ya, lebih dekat kepada Anies Baswedan dibandingkan dengan Pak Prabowo, tapi tidak jauh beda begitu kan. Inilah yang kemudian kalau menurut saya pribadi dengan masuknya Pak Gatot ini bisa saja akan tidak lagi begitu kan ya. Stabilitas politik Prabowo ini tidak bisa terganggu lagi begitu. Karena Pak Gatot ini tahu siapa mereka yang melakukan, siapa yang kemudian membidik dan sebagainya, dan bahkan pelengseran. Ini pasti tahu begitu, karena ini adalah TNI, punya pengalaman, punya intelijen, punya anak buah dan sebagainya begitu. Jadi saya kira dengan adanya situasi dan kondisi saat ini di kabinet Prabowo begitu kan membutuhkan sosok yang begitu kuat. Ya, kalau bukan Pak Gatot siapa lagi? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honori Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.